Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar bahwa Nabi dan Rasul itu ada yang diturunkan dalam wujud wanita? Seorang dokter bernama Dr. Muhammad Umar Faruk yang mengatakan bahwa Imam Ibnu Hazm pernah berpendapat bahwa Nabi atau Rasul itu ada yang dari kalangan kaum wanita. Apakah ini benar? Sebagian ulama berpendapat ada beberapa wanita yang Allah tunjuk sebagai nabi, di antaranya Abul Hasan al-Asy'ari, Al-Qurtubi, dan Ibnu Hazm. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan pendapat mereka dalam Fathul Bari. Al-Qurtubi mengatakan, yang benar Maryam seorang nabi, karena Allah mewahyukan kepadanya melalui malaikat. Sementara Asiyah istri Fir'aun tidak terdapat dalil yang menunjukkan bahwa dia nabi. Kemudian Al-Hafidz menukil keterangan Abul Hasan al-Asy'ari. Dinukil dari al-Asy'ari bahwa ada beberapa wanita yang diangkat jadi nabi. Mereka ada 6 orang, Hawa, Sarah, ibunya Musa, Hajar, Asiyah, dan Maryam. Batasan menurut beliau bahwa orang yang didatangi malaikat dari Allah dengan membawa hukum, perintah, larangan, atau maklumat maka dia nabi. Fathul Bari 6-447. Kemudian Ibnu Hazm dalam Al-Fasl fi Al-Milal wa An-Nihal 2-60 mengupas panjang lebar perselisihan adanya nabi dari perempuan, dan beliau menguatkan ulama yang berpendapat bahwa mungkin ada nabi dari kalangan perempuan. Di antara ayat yang menjadi landasan mereka adalah, kami wahyukan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Quran Surat Al-Qasas ayat 7. Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Maryam. Lalu kami mengutus roh kami Jibril kepadanya, maka dia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung diri kepadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa. Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Quran Surat Maryam ayat 17-19. Kemudian dalil dari hadis adalah sabda Nabi SAW. Lelaki yang sempurna itu banyak, namun tidak ada wanita yang sempurna selain Maryam binti Imran dan Asiyah istri Fir'aun. Hadis riwayat Bukhari 3411 dan Muslim 2431. Sanggahan, ada beberapa catatan yang menunjukkan lemahnya pendapat di atas. Pertama, Allah menegaskan, tidaklah kami mengutus sebelum kamu kecuali dari kalangan lelaki yang kami wahyukan kepada mereka di kalangan penduduk negeri. Quran Surat Yusuf ayat 109. Seperti yang kita tahu, tujuan Allah mengutus Nabi dan Rasul adalah sebagai juru dakwah, mengajak manusia ke jalan yang benar. Tugas ini menuntut mereka para Nabi dan Rasul untuk banyak bergaul dengan masyarakat. Jika tidak mungkin ada Rasul di kalangan wanita karena gerak pergaulan mereka terbatas, maka juga tidak mungkin ada Nabi di kalangan wanita karena tugas Nabi kurang lebih sama dengan Rasul. Kedua, sebatas mendapat wahyu dari Allah tidaklah mengangkat derajat seseorang menjadi nabi, karena Allah memberikan wahyu kepada makhluknya siapa saja yang Allah kehendaki, sekalipun kepada binatang. Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Quran Surat An-Nahl ayat 68. Lebih dari itu, wahyu yang disampaikan kepada para wanita itu bisa saja terjadi ketika tidur. Sementara wahyu manam yang diberikan ketika tidur bisa saja terjadi pada selain Nabi. Ketiga, kaidah Abul Hasan al-Asy'ari bahwa setiap yang didatangi malaikat dia menjadi nabi. Ini kaidah yang tidak bisa diterima,
karena terdapat banyak orang yang didatangi malaikat dan mereka bukan nabi. Seperti kisah seorang muslim yang mengunjungi saudaranya sesama muslim di kampung lain. Kemudian datang malaikat dan bertanya kepadanya, apa sebab dia menjenguk saudaranya? Orang ini mengatakan dia mencintai saudaranya karena Allah. Lalu sang malaikat menyampaikan kepadanya bahwa Allah mencintainya. Kemudian kisah 3 orang Bani Israel, si buta, si botak, dan si albino. Yang ketiganya didatangi malaikat. Kemudian disembuhkan dari cacatnya dan masing-masing diberi harta, kambing, sapi, dan unta. Setelah harta mereka berkembang, sang malaikat datang kembali menjadi seorang pengemis. Dan yang lulus ujian di kalangan mereka adalah si buta. Keempat, Al-Qodiyat menegaskan bahwa hampir semua ulama mengatakan bahwa Maryam bukan nabi. Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar menukil keterangan dari Imam Haramain bahwa Maryam bukan nabi berdasarkan sepakat ulama. Kemudian terdapat keterangan dari Hasan Al-Bashri yang menegaskan tidak ada nabi di kalangan wanita, tidak pula dari golongan jin. Fathul Bari 6-471. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.